Hari ini saya fokusnya hanya akan membahas terkait dengan persiapan UAS kita. Jadi Pak Bambang kemarin sudah membahas terkait dengan beberapa kasus-kasus yang menurut kalian sulit. Nah, misalkan ada masih belum jelas, mungkin kita bisa bahas bersama-sama ya hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ini saya cuma akan menjawab pertanyaan saja hari ini. Silahkan. Ayo dia, ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Belum. Sudah cukup jelas kemarin pembahasan oleh Pak Bambang? Iya, sudah, Pak. Oke. Yang lain silahkan. Halo Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Aldian. Kalau misalnya yang di PR kemarin yang kasus baut diputar itu Pak, itu jatuhnya kayak turnbuckle bukan Pak? Ya, sama aja. Sama mirip-mirip dengan turnbuckle. Jadi kedua batu. Sebentar, ini PR yang nomor berapa? PR yang terakhir ya? Oh, saya lupa tuh PR berapanya. Sebentar saya cek dulu ya Pak. Ini saya coba buka juga ya. PR terakhir. Pak. Ya. Saya kalau boleh Pak diminta tolong bahas PR yang terakhir Pak, karena saya juga masih agak bingung gitu tentang yang apa. PR terakhir itu PR 12 ya? Iya, yang ada baut-bautnya itu Pak. Itu. Oke, kita coba bahas ya. Karena biasanya yang kayak gitu muncul itu waktu ujian. Nah. Kalau yang ini nggak ada masalah harusnya. Oke. Yang ini kan berarti permasalahannya. Halo? Iya yang kayak gitu Pak. Tapi kayaknya PR yang kemarin bukan yang ini deh Pak. Enggak. Pak Bambang ngasih PR lagi yang lain. Bentar, PR 12. Apakah ada PR yang terakhir? Terakhir PR 10 kalau nggak salah Pak. Oh, PR 10. Nah. Yang ini bukan? Iya Pak. Oke. Sama kok yang ada putaran-putarannya juga. Yang ini juga kan ya? Iya, yang nomor 3 sama nomor 4 kalau nggak salah Pak. Mau yang mana dulu yang dibahas ini? Tadi kalian berdua pertanyaannya tentang soal yang sama kan ya? Kita mau bahas yang nomor 3 dulu atau yang mau bahas yang nomor 4 dulu? Yang mana aja sih Pak? Dua-duanya saya agak bingung juga soalnya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba bahas bersama-sama ini. Sebuah tabung silinder aluminium berdiameter luar 50 mm.
dan tebal 2 mm. Dijepit pada klem seperti pada gambar. Oke. Dua buah baut baja yang masing-masing berdiameter 10 mm memiliki 20 ulir sepanjang 20 mm terpasang pada kedua sisi klem. Oke, jika kedua baut baja dikencangkan sebanyak 1 putaran penuh, tegangan normal terjadi pada baut dan tabung. Oke, berarti ini ada tabung ya. Ini saya coba mengartikan soalnya terlebih dahulu. Ini ada tabung di situ. Dia diameter luarnya adalah 50 mm. Oke, tebalnya 2 mm. Oke, dijepit oleh 2 klem. Ini klem atas dan juga klem bawah. Lalu kemudian ada 2 baut ya, 2 baut baja. 2 baut baja yang dimaksudkan dengan baut baja itu yang ini berarti seluruh bagian itu. Oke, ada 2 baut baja memiliki 20 ulir sepanjang 20 mm terpasang pada kedua sisi klem. Oke, lalu jika kedua baut baja dikencangkan sebanyak 1 putaran penuh, hitung tegangan normal yang terjadi pada baut dan tabung. Oke, itu logika berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang coba diartikan dulu dari soal tersebut. Perubahan panjang yang terjadi berapa? Tadi itu yang nanya siapa dan siapa ya? Najma dan? Saya Pak, Aldian. Oke, Aldian dan Najma. Itu coba dilihat, itu apa namanya? Perubahan panjang yang terjadi itu berapa? Dan informasinya bisa didapat dari mana? 1 mm bukan Pak? Betul sekali, 1 mm. Karena ada informasi ini. Ada 20 ulir sepanjang 20 mm. Jadi, kalau misalkan 1 putaran penuh, artinya dia memendek sebanyak 1 ulir. Gitu. Logikanya seperti itu ya. Jadi 1 ulir itu 1 mm. Jadi ada perubahan panjang sebesar 1 mm di sana. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hitung tegangan normal yang terjadi pada baut dan tabung. Apabila diketahui modulus elastisitasnya seperti ini. Begitu. Nah, ini sekarang logika berpikirnya seperti apa ini? Halo, Najma? Kalian? Kalau mikirnya saya sih kayak tembakau gitu Pak. Jadi bautnya ntar kan memanjang, habis itu memanjang? tabungnya. Bukan. Proses pertama bukan baut memanjang ya, berarti bautnya itu kan harusnya pendek. Kan? Iya, maksud saya waktu di keadaan akhirnya itu bautnya kayak ketarik jadi manjang, kalau tabungnya jadi pendek. Betul. Terus kamu bingungnya di sisi mana? Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah Pak. Betul, itu betul. Jadi gini, kondisi awal yang tidak ada pembebanan sama sekali itu kan seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi panjang dari bautnya adalah 150 mm, panjang dari tabung silinder aluminiumnya adalah 100 mm kan? Oke. Nah, karena bautnya itu dikencangkan sebanyak 1 putaran, karena bautnya itu dikencangkan sebanyak 1 putaran, kondisi awalnya sekarang agak sedikit berubah. Ya, kondisi awalnya sekarang agak sedikit berubah. Jadi bautnya sekarang panjangnya dari sini sampai kira-kira sini lah ya. Jadi total panjangnya dia sekarang bukan lagi 150 tetapi 149 mm. Betul kan ya? Kalau tidak ada pembebanan, saat dia sudah dikencangkan
saat dia sudah diputar satu putaran penuh, tidak ada pembebanan sama sekali, kita asumsikan bahwa bautnya terlepas gitu ya. Itu panjangnya dia 149 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Oke, panjangnya dia 149 mm. Itu saat kita lepas logikanya. Saat kita lepas. Oke. Nah, kemudian karena setelah itu kita pasang, jadi kayak anggapannya gini, kalau paling gampang menggambarkannya adalah coba lepas dulu saat dia diputar, terus tahu panjangnya berapa, kemudian kita coba imajinasikan tiba-tiba langsung dipasang secara magic gitu. Tiba-tiba langsung dipasang, berarti otomatis nanti dia akan mengalami perubahan panjang di sana. Betul tidak kan? Betul ya? Jadi dia akan mengalami perubahan panjang, jadi yang awalnya 149 akan bertambah panjang sedikit. Oke, sedangkan bagian bagian silinder yang awalnya dia 100 mm, oke, yang awalnya dia 100 mm, oke, karena bagian baut itu memendek, otomatis nanti dia akan tertekan, gitu kan? Dia akan memendek di sini. Oke, bagian tersebut akan memendek. Bagian ini kita anggap sebagai rigid body, benda rigid, yang tidak kita pikirkan bagaimana defleksinya di situ. Dia akan memendek. Nah, yang perlu kalian dapatkan itu adalah persamaan kompatibilitas atau persamaan superposisi yang bisa menyambungkan persamaan keseimbangan kalian. Oke, nah sekarang ini kan pertanyaan kalian pasti akan di persamaan kompatibilitasnya seperti apa kan? Aldian dan juga Najwa, benar nggak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau kayak gitu, misalkan dia bertambah panjang, ini hubungan antara keduanya ini yang harus kita dapatkan. Oke, dari 149 ke 150 itu kan ada perbedaan 1 mm di situ ya. Oke, pertanyaan saya, apakah baut itu akan bertambah panjangnya sampai 1 mm? Pertanyaan saya. Oh, enggak, Pak. Enggak kan? Terus habis itu satu lagi, apakah si bagian silinder ini akan bertambah pendek 1 mm? Tidak juga. Nah, gini logika berpikirnya. Jadi 1 mm itu adalah pertambahan panjang dari si baut. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, itu nanti si dari 150 turun panjang jadi gini. Kalau misalkan kita lihat posisinya, ini saya besarkan ya. Kita anggap bagian ini adalah posisi dari si silinder. Saya merepresentasikan ini adalah posisi dari si silinder ya. Saat tegangannya nol. Jadi saya merepresentasikan posisi dari si siapa namanya? Si bagian atas itu, si bagian penjepit kaku itu, bagian dari penjepit kaku, posisi dari bagian penjepit kaku saat tegangan silindernya 0. Oke. Lalu saya juga akan merepresentasikan bagian ini. Tetapi saat tegangan dari si apa namanya? Ini bagian apa sih namanya? Bagian tadi namanya apa itu? Baut ya. Baut saat bautnya 0. Tegangan bautnya 0. Ini adalah posisi di mana penjepit sisi atas saat tegangan dari bautnya 0. Ini adalah posisi, kalau yang ini adalah posisi dari penjepit sisi atas saat tegangan dari silindernya 0. Nah, selisih dari keduanya itu adalah 1 mm. Nah, saat keduanya itu dipasang secara paksa magic, oke, otomatis
yang bagian silinder itu akan memendek ke sini, sedangkan yang bagian bagian dari si siapa namanya baut itu akan memanjang ke sana. Logis ya itu? Benar nggak? Dan nanti akan bertemu di antara keduanya itu. Tidak tahu angkanya berapa. Nah, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan persamaan kompatibilitasnya. Persamaan kompatibilitasnya itu jadinya satu ini adalah bagian ini adalah delta dari silinder, delta L dari silinder. Ini adalah bagian dari delta L dari baut. Jadi 1 mm itu akan sama dengan delta L baut ditambahkan dengan delta L silinder. Walaupun delta L bautnya itu memendek ya, tapi kita anggap sebagai semuanya nilainya positif. Bayang nggak ya? Halo? Halo? Iya Pak. Kebayang nggak ya? Najma? Aldia? Iya Pak. Lumayan. Jadi dipikirkan dulu, biasanya yang saya lakukan ya, dipikirkan dulu kondisi stres nol masing-masingnya. Terus kemudian setelah dipasang itu, setelah dipasang dan dipaksa, kondisinya akan jadi seperti apa? Gitu. Ini yang saya lakukan. Jadi stres nol dari kebalik saya. Ini adalah delta L silinder. Karena silinder itu kan mengecil ya. Ini adalah delta L baut. Jadi sisi dari baut itu panjangnya karena dia lebih memendek ya. Baut itu posisi stres nolnya di sini. Sedangkan yang silinder posisi stres nolnya di atas. Tapi persamaannya di sana. Tetap sama. Seperti itu. Oke, gitu ya Aldian. Najma, apakah cukup jelas? Sudah cukup Pak. Iya Pak. Jadi kita coba lihat kondisi stres nolnya. Sama juga dengan yang ini. Nomor 4 ya, kita coba bahas juga. Tapi ini saya cuma hanya akan membahas terkait dengan kompatibilitas dan juga superposisinya saja. Jadi saya tidak akan membahas secara keseluruhan. Pak, untuk yang nomor 3 tadi, kita cuma ninjau satu baut aja nggak apa-apa berarti ya Pak? Nggak ada masalah. Kan kanan kiri simetris kan? Oke. Jadi kanan dari kiri itu simetris. Jadi gini, 1 mm itu sama dengan delta L baut ditambah delta L silinder. Tetapi itu simetris kanan kiri. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu menghitung kedua-duanya. Nah, tetapi kalian juga perlu menghitung dari sisi ininya ya, menghitung dari sisi kesetimbangannya. Oke, ini kan baru satu persamaan kompatibilitas kan ya. Untuk yang nomor 3 ini persamaan kesetimbangannya seperti apa? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Persamaan kesetimbangan dari soal nomor 3 itu seperti apa? Dua kali F baut dikurangi F silinder sama dengan 0, Pak. Betul sekali. Karena tadi kan yang satu saling tarik menarik kan itu antara keduanya. Jadi intinya adalah kita anggap semua F-nya positif lah ya, mau tekan mau tarik gitu. Jadi F baut dan juga F silinder itu kayak baut dan silinder itu kan kalau kita lihat dari sisi sini, mereka tarik-tarikan kan, bukan tarik-tarikan, tarik tekan lah ya. Yang satu
Jadi dua baut melawan satu silinder. Jadi 2 kali F baut itu harus sama dengan F silinder. Seperti itu. Kita anggap semuanya positif aja biar nggak bingung. Oke, mau tekan mau tarik. Ini adalah persamaan kompatibilitas. Ini persamaan keseimbangannya, sedangkan ini adalah persamaan kompatibilitasnya. Nah, delta L baut dan juga delta L silinder itu bisa kalian ubah. Defleksi itu, persamaan defleksi itu menjadi persamaan yang ada yang menyangkut yang ada gayanya di situ. Jadi nanti persamaan kompatibilitas ini dalam F baut dan juga F silinder. Di sini dalam F baut dan juga F silinder juga persamaan keseimbangannya. Jadi kalian akan memiliki dua persamaan dengan dua variabel, bisa diselesaikan seperti itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan tentang nomor 3 sebelum saya bahas lanjutan ke nomor 4. Pak, saya mau memastikan, Pak. Ini siapa nih? Aditya, Pak. Oke, berarti ya, bautnya Aditya, Pak. Ya. Berarti bautnya itu sepanjang 150 mm ini ya, Pak? Atau gimana, Pak? Bautnya, oke. L awalnya maksud kamu, L0 ya bautnya? Iya, Pak. Saya bingung itunya sih, Pak. Dari gambarnya ini kayak nggak tahu yang mana panjangnya gitu, Pak. Gini, kalau L0 bautnya menurut kamu 150 atau 149 Aditya? Kalau untuk dalam perhitungan sini kan nih? L0 itu diperlukan dalam perhitungan apa sih? Oh, berarti L0 ya, Pak, 149, Pak. 149. Betul, karena apa namanya? Dia kondisi stres 0. Jadi L0 panjang awal itu adalah panjang saat stresnya dia 0. Saat apa namanya? Tegangannya dia 0. Panjang saat tegangannya dia 0 kan 149. Aditya, benar nggak? Setelah itu dia memanjang. Kebayangkan? Halo? Ya, Pak. Sip, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan soal nomor 3? Sebelum saya lanjutkan ke soal nomor 4. Halo, tidak ada lagi ya berarti ya? Aman ya? Oke, kalau kayak gitu saya coba lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini coba kita baca bersama-sama ya. Soal nomor 4 yang bermasalah siapa saja? Saya, Pak. Najma. Oke. Syawal, kamu bermasalah nggak dengan soal nomor 4, Syawal? Enggak, Pak. Aman? Oh, sip. Bagus. Insya Allah ya. Victoria, kamu bermasalah nggak soal nomor 4, Victoria? Halo, Victoria? Victoria hilang kemana nih? Ini saya coba panggilin lah ya. Karena informasi dari dosen-dosen, karena di akhir semester ini banyak sekali yang sudah kehilangan semangat ini. Ananda Richard. Halo, Pak. Kamu ada yang bermasalah nggak, Ananda Richard? Enggak, Pak. Cuman kayaknya yang kemarin yang nomor 3 saya salah masukin. Saya masukinnya 150, Pak, panjang bautnya. Panjang awalnya? Iya, Pak. Ya, hasilnya akan miss sedikit, tapi ya harusnya kan, kalau logika berpikirnya adalah panjang awal itu seharusnya adalah panjang saat stresnya 0. Benar kan ya?
Benar, Pak. Ya. Oke, siapa lagi nih? Brian. Ada apa, Pak? Ada yang masih bermasalah nggak, Brian? Tidak, Pak. Oke, sip. Septian. Nggak tahu juga, Pak. Tapi dia jawaban saya benar atau enggak. Tapi bisa, Pak. Oke, sudah bagus. Adinda. Pak. Siapa nih? Padahal Rahman. Silakan. Iya, Pak. Saya bingungnya, Pak. Batang kaku. Terus dia nanyain defleksi di batang kaku. Itu sih, Pak. Bukan, itu maksudnya bukan defleksi batang kaku, tapi adalah batang kaku itu harusnya tidak bisa terdeformasi ya. Batang kaku harusnya tidak bisa terdeformasi. Tetapi defleksi batang kaku itu artinya gini. Gimana ini? Kenapa kok error? Sorry. Ya. Defleksi batang kaku itu maksudnya gini. Ini kan batang kaku ya. Awalnya kondisinya seperti itu. Oke. Nah, setelah yang dikencangkan mana? Setelah batang. Baut B dikencangkan. Oke. Baut B dikencangkan. Setelah baut B dikencangkan, itu kan otomatis dia akan terdefleksi batang kakunya. Jadi nanti kondisi berikutnya itu seperti ini. Ini batang kakunya setelah terdefleksi jadi seperti ini. Maksudnya defleksi batang kaku di titik C, artinya di titik C, misalkan titik C itu di sini ya. Oke, ini titik C, ini titik C aksen. Ini perubahan panjang di sini. Defleksi di situ, nilainya berapa? Itu maksudnya seperti itu. Kebayang ya? Oke, Pak. Ya, Pak. Jadi yang sebenarnya bisa terdefleksi, sebenarnya yang bisa terdeformasi itu adalah ini. Hanya BE dan juga DC saja ya. ABC itu tidak bisa terdeformasi, tetapi dia bisa, dia tetap masih bisa bergerak walaupun dia batang kaku. Tetapi pergerakannya seperti apa? Ya pergerakannya cuma pergerakan rigid body saja, namanya rigid body motion. Awalnya dia lurus, di akhir dia tetap lurus, gitu. Tidak ada deformasi sama sekali, hanya ada defleksi saja. Pak, mungkin pertanyaan saya lebih ke konsep ya, Pak. Berarti defleksi itu bukan deformasi ya, Pak? Sebenarnya, ya, defleksi itu kayak perubahan, apa namanya? Sebenarnya ini bahasanya mungkin juga agak salah ya. Pokoknya intinya maksudnya di situ, maksud untuk soal ini itu lebih ke arah itu. Oke. Tapi secara umum defleksi itu bukan deformasi ya, Pak? Defleksi dan deformasi berbeda. Tuh. Oke, Pak. Jadi sebenarnya kalau misalkan saat batang tidak kaku atau shaft tidak kaku terkena beban, mereka akan terdeformasi. Seperti itu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini, kita harus mengerjakannya seperti apa? Ingat ya, mulai terlebih dahulu dengan kondisi stres nol. Pertanyaan saya, ini sekarang siapa yang coba bantu jawab? Kavi Mahardika. Iya, Pak. Kavi, saya mau nanya dulu. Nah, saat kondisi stres nol di batang DC, itu seperti apa? Panjangnya berapa dia? DC, Pak. DC. DC itu 2 meter, Pak. 2 meter, stres nolnya 2 meter. Oke, itu. Jadi DC itu panjang saat stres nol itu adalah 2 meter. Sedangkan pada batang BI, saat dia stres nol, setelah baut B dikencangkan, saat baut B sudah dikencangkan, panjang dari batang BE stres nol itu berapa? 3 meter dikurangi 2,5 mm, Pak.
3 meter dikurangi 2,5 mm. Seperti itu. Oke, jadi kondisi stres nolnya di batang BE itu adalah 3 meter dikurangi 2,5 mm. Lalu di batang DC itu kondisi stres nolnya adalah 2 meter. Nah, kalau saya gambarkan, ya, kalau saya gambarkan representasinya, ini misalkan adalah batang ABC, ya, kondisi stres nol dari batang CD itu ada di, sebenarnya pakai garis saja ya daripada pusing. Ini merepresentasikan, saya bikin garis kok yang nggak lurus. Garis ini merepresentasikan batang ABC. Oke, jadi yang saya tebalkan di situ adalah posisi titik C. Oke, posisi titik C saat stres nol. Sedangkan di titik B, posisi saat stres nol saya gambarkan biar kelihatan jelas ya. Ada di sini. Ini adalah titik B. Delta di situ adalah 2,5 mm. Saat stres nol ya, seperti itu. Nah, kemudian saat semuanya dipasang, ya, saat semuanya dipasang, otomatis batang ABC akan, batang rigid ABC itu akan berada di tengah-tengah titik C dan titik B sekarang kan? Jadi nanti seharusnya akan jadi seperti ini. Seperti itu. Ya. Di kondisi akhirnya nanti kita akan mendapatkan C aksen di sini dan kita akan mendapatkan D aksen di sini. Seperti itu. Di mana ini nanti akan jadi delta LCD, dan yang bagian kecil di sini ya, itu akan menjadi, itu akan menjadi delta L BE. Gambar saya kurang gede, sorry. Saya gedekan saja. Garisnya nggak lurus nih. Oke, itu di titik C, kondisi awal titik C di sini, kondisi awal titik B di sini. Oke, lalu setelah ini adalah titik C, ini titik B, kemudian setelah dia defleksi, setelah terpasang, posisinya akan jadi seperti itu. Posisi titik C sekarang jadi di sini, ini jadi C aksen. Posisi titik B akan jadi di sini, ini akan jadi B aksen. Oke. Bagian ini akan menjadi delta L, apa tadi namanya, CD. Bagian ini akan menjadi delta L BE kalau tidak salah ya, BE. Apakah bisa dipahami di situ? Bisa, Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu nanti kalian tinggal mencari hubungannya saja. Hubungannya bagaimana? Hubungannya itu ingat bahwa defleksi seperti ini itu bisa kita pakai dengan menggunakan proporsi ya. Kita bisa pakai dengan menggunakan proporsi misalkan. Menggunakan rumusan bahasanya itu apa sih? Kesebangunan ya. Kita bisa gunakan kesebangunan di situ. Nah, dari yang sudah saya berikan di sini, menggunakan kesebangunan.
ada yang bisa bantu saya untuk mendapatkan persamaan kompatibilitasnya? 100 mm, 150. Jadi sini ke sini, 150 mm. Dari sini ke sini, 100 mm. Kondisi awal dari sini ke sini, ya, itu adalah 2,5 mm. Oke, tolong salah satu dari kalian bantu saya untuk mendapatkan persamaan kompatibilitasnya. Hubungan antara delta LCD dan juga delta LBE itu bagaimana? Silakan, ada yang bisa bantu saya? Halo, Victoria. Ya Pak, maaf Pak, tadi saya kebelet dari toilet dulu. Belet, siap. Oke, kalau kayak gitu, hukuman buat kamu. Bantu saya cari persamaan kompatibilitasnya. Dari gambar ini. Persamaan kompatibilitasnya. Menghubungkan delta LCD dan juga delta LBE. Bentar Pak, saya mikir dulu. Ya, kok pakai mikir dulu. Ayo yang sudah bisa langsung. Silakan. Ini gampang kok, nggak pakai lama ini. Syawal, perasaan tadi kamu ngomong nggak ada masalah, Syawal. Silakan, Syawal. Iya, Pak. Gimana, Syawal? Kalau Kayak kesebangunan aja. Iya, Pak. Salah satunya harus dikasih kesebangunan dulu, terus kalau ditambah jadi 0. Nah, ini. Coba yang dikasih kesebangunan yang delta LCD, supaya kita tidak mengubah si 2,5 mm. Oh, yang Delta LCD, kalau kita mau pindah ke sini, nilainya jadi berapa itu? Iya. Ini loh, ke sini. 3/5, Pak. 3/5, betul sekali. Yang ngomong 3/5 siapa tadi? Makasih. Makasih. Oke ya, jadi delta LCD kita kalikan dengan 3/5. Kenapa kok dikalikan 3/5? Karena kesebangunan ya. Jadi kita pindahkan ke situ, dikalikan 3/5, ditambah dengan delta LBE. Oke, hasilnya harus berapa, Syawal? Halo, Syawal? Hasilnya harus 0 kan, Pak? Oh, 0 sih. Ini lu lihat ini. Ini delta B di sini. Ini delta LCD setelah dipindah jadi di situ. Ini jelas-jelas ini ada angkanya gitu. Oh iya. Mana Sorry, sih? Pak. 2,5. Kamu kebayang kan maksud saya? Kenapa kok seperti itu? Iya, Pak. Kebayang. Kemarin saya bisa, Pak. Bingung aja sekarang. Kemarin bisa, sekarang bingung. Oke, 2,5 mm. Ini adalah persamaan kompatibilitasnya. Oke, Victoria, kamu belum bisa jawab tadi ya. Persamaan keseimbangannya seperti apa, Victoria? Untuk kasus ini. Maaf Pak, putus-putus. Persamaan keseimbangan. Persamaan kesetimbangan. Kalau misalkan kita gambar diagram beda-bedasnya, seperti ini, itu di B itu akan ada gaya kan nih? Di B, ya. Dia akan menarik gitu. FBE. Di C juga akan ada gaya. FCD. Oke, pivotnya di sini. Pivotnya itu di A ya. Jadi di A akan ada AY, AX. Persamaan keseimbangannya apa itu? Menghubungkan FCD dan juga FBE. Oh, pakai sigma moment, Pak. Oh iya jelas lah. Kenapa harus nanya ke saya? Sigma moment di mana? Di A aja, Pak. Oke. Langsung angkanya berapa itu? Kalau itu positif berarti FBE kali 150 ya?
sama dengan FCD kali 250. 250. Berarti ini 3 FDE sama dengan 5 FCD gitu ya? Ya, Pak. Jadi ini adalah persamaan kesetimbangan kita. Kita gabungkan dengan persamaan kompatibilitas, ketemu nggak itu? Bisa, Pak. Bisa, seperti itu. Oke, gitu ya Victoria ya. Oke, Pak. Najma dan tadi siapa tadi? Yang sempat nanya itu Aditya, Sinurat, Najma, sama tadi satu lagi siapa saya lupa. Apakah sudah paham terkait ini? Sudah, Pak. Jadi seperti itu. Paling gampang itu seperti itu. Jadi kayak untuk kasus-kasus seperti ini ya, untuk kasus-kasus seperti ini dan juga seperti ini, coba cari terlebih dahulu nilai stres nol dari masing-masing bagian. Lalu kalian representasikan dalam bentuk gambar. Paling gampang selalu representasikan dalam bentuk gambar. Karena itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi gambar seperti ini, walaupun hanya gambar sederhana seperti itu cukup membantu. Atau gambar seperti ini juga cukup membantu ini. Karena dari situ kalian bisa lihat, oh, pakai kesebangunan kita bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Gitu ya. Oke, karena waktunya tinggal 10 menit dan jangan lupa absen ya. Absennya saya cuma buka sampai jam 10. Dan ini adalah kuliah terakhir kita. Oke, karena ini kuliah terakhir kita, sekarang saya ingin mendapatkan ini sudah saya recordingnya saya sudah matikan sebentar. Stop.